Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar bersama saya, Anissa Widya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai senyawa hidrokarbon. Pada video sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai ciri-ciri dari senyawa hidrokarbon, kemudian apa saja atau di mana saja kita bisa menemui senyawa hidrokarbon, dan pengenalan mengenai tata nama senyawa hidrokarbon, khususnya adalah alkana. Nah, di video kali ini nanti kita akan belajar untuk memberi nama pada senyawa alkana yang merupakan turunan dari senyawa hidrokarbon. Nah, untuk mengingat video sebelumnya atau di tayangan sebelumnya, kita sudah berkenalan mengenai nama-nama dari senyawa alkana. Nah, di sini saya ambil contoh. Kemarin kita sudah belajar menghafal mulai dari angka 1 sampai angka 10. Kita ulang lagi. Untuk angka 1 itu adalah meta, kemudian belakangnya kita beri akhiran na atau ana, sehingga menjadi metana. Kemudian untuk C yang berjumlah 2 berarti dia pakai eta, yang belakangnya kita beri dengan istilah na, jadi dia akan menjadi etana. Kemudian selanjutnya 3, 4, 5 sampai dengan 10. Kalau 3 itu adalah propa, di sini salah ketik ya, di sini adalah propa. Kemudian 4 itu adalah buta, 5 itu penta, 6 apa, 7 apa, 8 apa, 9 apa, 10 apa. Masih ingat? Untuk 6 itu adalah heksa, kemudian belakangnya kita tambah dengan ana sehingga menjadi heksana. 7 itu adalah hepta, kemudian kita beri akhiran ana berarti dia menjadi heptana. 8 itu adalah okta, kemudian kita tambah dengan belakangnya ana, itu adalah menjadi oktana. Kemudian 9 itu adalah nona, kita beri belakangnya ana menjadi nonana, dan 10 itu adalah deka, kemudian kita tambah belakangnya menjadi ana atau deka. Nah, karena kita sudah belajar menghafal untuk C bernomor 1 sampai nomor 10, itu nanti fungsinya adalah pada saat kalian bertemu dengan rantai karbon, baik itu rantainya yang berbentuk lurus memanjang seperti ini ataupun nanti yang berbentuk cabang. Nah, bagaimana cara memberi namanya? Kita baca aturannya, yaitu struktur rantai karbon tak bercabang atau lurus, di depannya diberi huruf N. Berarti N itu artinya apa? Artinya dia rantainya berbentuk lurus, kepanjangan dari normal. Berarti N itu artinya adalah normal atau rantainya berbentuk lurus. Nah, kita ambil contoh di sini. Kita hitung. Untuk mengerjakan ini kita perlu mengetahui berapa jumlah C-nya. C-nya di sini kita hitung 1, 2, 3. Kalau C-nya 3 berarti apa? Berarti dia propa. Nah, karena bentuknya dia lurus, berarti depannya kita beri simbol huruf N strip, kemudian beri nama propa. Nah, kemudian yang bawahnya itu namanya apa? Kita hitung dulu berapa jumlah C-nya. Boleh kita hitung dari sini atau dari sini, itu sama saja. Berapa jumlah C-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya 5 berarti apa tadi namanya? Berarti dia namanya adalah penta. Nah, karena dia bentuknya lurus, berarti depannya kita tambah huruf N. Berarti ini namanya adalah N strip penta. Nah, kemudian yang bawahnya kita hitung jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4. Kalau C-nya jumlahnya 4, berarti tadi adalah buta. Nah, tinggal kita tambahkan depannya ini adalah N, berarti jawabannya ini adalah N strip buta. Nah,
Yang ini tadi N strepentana karena jumlah C-nya ada 5. Kalau yang ini adalah N butana karena jumlah C-nya ada 4. Jadi kuncinya adalah menghitung jumlah C-nya terlebih dahulu, baru kita masuk ke penamaan tadi. Nah, jadi kuncinya mengerjakan itu adalah di poin ini. Kalau kamu urutan nomor 1 sampai 10 sudah hafal, berarti untuk mengerjakan rantai karbon yang bentuknya lurus ini kalian akan mudah. Tinggal kalian tambah simbol dengan N, kemudian ikuti dengan nama rantainya, sesuaikan dengan jumlah C-nya. Nah, kemudian tidak semua jenis rantai karbon itu bentuknya lurus. Nah, contoh yang di poin ketiga ini itu adalah bagaimana pada saat kita bertemu dengan rantai karbon yang memiliki cabang. Nah, perlu kalian ingat 3 poin ini. Jadi kalau nanti kalian bertemu dengan CH3 atau cabang yang bernama CH3 itu pada sistem tata nama alkana dia diberi nama metil. Kemudian kalau kalian bertemu dengan cabang C2H5 berarti namanya adalah etil. Kalau misalkan bertemu dengan cabang itu C3H7 berarti kalian perlu mengingat namanya adalah propil. Jadi metil, etil, propil. Nah, contoh bagaimana cara mengerjakan untuk poin ketiga ini? Yang langkah pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian menentukan rantai yang paling panjang. Maksudnya rantai yang paling panjang itu adalah rantai yang dia susunannya itu adalah yang lurus. Di contoh ini rantai terpanjang itu ada di sini. Nah, di 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kalau sudah tahu bagian mana rantai terpanjangnya, baru kalian kasih nomor atau penomoran. Penomoran ini diawali dari angka yang paling kecil, berarti 1 sampai sekian, sampai 10 misalnya. Nah, bagaimana cara memberi nomornya itu kalian harus lihat dulu. Kalau ada cabang di sini, berarti di sini angkanya kecil. Tidak boleh kalian memberi nomor dari sini 1, 2, 3, 4. Di sini salah. Kenapa? Karena jaraknya angka 1 dengan cabang CH3 ini terlalu jauh. Jadi kalian harus mencari di mana yang letaknya paling dekat dengan cabang. Disitulah angka yang paling kecil. Karena di sini itu cabangnya letaknya di sini, berarti yang paling dekat adalah di sini. Berarti di sini kita beri nomor 1. Ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4. Nah, kenapa kok di sini hanya tinggal 1, di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 3? Coba kalian lihat lagi di video sebelumnya, itu kan ada ciri dari ciri dari atom karbon itu dia punya 4 tangan. Nah, 4 tangannya itu di senyawa hidrokarbon dia mengikat hidrogen. Nah, kalau normal di sini ada 4. Cuma karena tangannya itu kepake, berarti jumlah hidrogennya juga berkurang. Contohnya yang letaknya di sini. Nah, di sini kenapa kok hanya tinggal 1? Karena tangannya C sudah terpakai 3. Normalnya di sini CH4. Cuma karena di sini tangannya kepakai 3, berarti 1, 2, 3, 4 dikurangi 3, berarti hanya di sini tinggal 1. Kemudian di sini lagi. Kenapa kok tinggal 2? Karena tangan yang terpakai C itu ada di kanan dan kiri. Normalnya di sini 4 dikurangi tangannya 2, berarti di sini hanya tinggal 2. Begitu cara mengetahuinya. Nah, kembali lagi ke cara pemberian nama. Tadi kan sudah kalian kasih nomor di sini. Mulai dari nomor yang paling kecil. Nomor paling kecil itu yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4. Sudah kalian beri nomor. Kemudian
Kalian lihat di nomor berapa yang ada cabangnya? Di nomor 2, diluruskan di sini. Nah, di sini kan ada cabangnya. Cabangnya ada di C nomor 2. Kemudian baru kalian lihat cabangnya itu apa? CH3. CH3 di sini apa namanya? Namanya adalah metil. Kemudian baru menuju ke rantai utama yang paling panjang. Karena di sini rantai panjangnya itu jumlahnya ada 4, berarti dia pasti butana. Cara mudahnya itu yang pertama kalian kasih nomor dulu 1, 2, 3, 4. Kalau sudah kasih nomor, lihat cabangnya di nomor berapa. Nah, cara menuliskan nama ini itu diawali dari nomor C yang punya cabang 2 di sini karena di sini ada rantai cabang CH3 berarti 2. Kemudian strep metil. Metil itu dari mana? Dari nama cabangnya. Kemudian ikuti dengan rantai C yang paling panjang. Karena yang panjang itu ada 4, C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah butana. Kalau disusun berarti 2 metil butana. Ini kalau cabangnya cuma 1. Sekarang gimana kalau misalkan cabangnya ada 2 dan sama? Nah, di sini kan ada 2 cabang tuh, ada nomor 2 dan nomor 3. Sama cara penulisan nomornya itu diawali dari nomor 1 yang paling dekat dengan cabang. Cabangnya kan letaknya di sini. Nah, kalau kalian beri nomor di sini 1, 2 atau di sini 1, 2 sama saja karena ini letaknya CH3-nya dia ada di tengah-tengah. Nah, di soal atau di contoh ini kita memberikan nomor rantainya itu dari sebelah kiri angka 1. 1, 2, 3, 4. Kemudian apalagi yang dilakukan? Di nomor berapa saja yang ada cabangnya? Di sini sudah jelas di C nomor 2 dan 3. Berarti kini ditulis dulu 2, 3. Kalau nanti ada di nomor 4 bagaimana? Ya diganti di sini 2,4. Kemudian strip D. D ini apa? Karena jumlahnya metil ada 2. Masih ingat kan cara penulisan dulu? Ada D, ada tri, ada tetra. Nah, itu kalian baca lagi ya di materi kelas 10 sudah pernah saya berikan. Kenapa di sini D? Karena jumlah cabangnya ada 2. Berarti apa nama cabangnya? Nama cabangnya adalah di CH3 tadi apa? Metil. Berarti 2,3 dimetil. Kemudian rantai terpanjangnya yang mana? Karena di sini yang lurus itu adalah C sampai C nomor 4, berarti namanya adalah butana. Kalau kita gabung berarti namanya adalah 23 strip dimetil butana. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan ketemu dengan cabang yang jumlahnya lebih dari 1 tapi dia berbeda. Nah, ini kan kita tentukan dulu rantai terpanjangnya C-nya itu lurus sampai ke sini. Berarti ada 6C. Kita beri nomor dari sebelah rantai C yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari sini kan kasih nomornya kejauhan. Di sini cabangnya terlalu jauh. Di sini 1, 2, 3. Padahal ada yang lebih dekat di sini, yaitu cabangnya CH3. Berarti kita kasih nomornya itu dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah diberi nomor, kita fokus ke rantai C nomor berapa yang ada cabangnya? Ternyata ada yang di nomor 2 dan di nomor 4. Nama cabangnya apa? Kita lihat lagi. Ada CH3. CH3 itu adalah metil. Ada C2H5 itu adalah etil. Nah, penulisannya itu harus sesuai dengan abjad.
kalian tidak boleh menuliskan 2 metil, 4 etil karena M dan E itu lebih duluan E. Jadi harus diurutkan mulai yang abjad paling awal. Karena abjad paling awal itu adalah E atau etil, ya kita tulis di sini 4 etil. 4 etil dari mana? Dari cabangnya yang nomor 4. Kemudian di strap 2 metil. 2 metil dari mana? Dari cabang yang sebelah sini. Baru ke rantai yang terpanjang, heksana. Dari mana heksana? Karena rantai terpanjangnya jumlah C-nya ada 6. 6 itu artinya adalah heksa. Tinggal nambah belakangnya. Nah, jadi namanya adalah 4 etil 2 metil heksana. Nah, mungkin ada yang belum jelas atau kurang paham, itu kalian bisa melihat atau membaca sumber-sumber referensi yang ada di internet ataupun di buku. Dan juga misalkan masih bingung, itu bisa diulang lagi videonya sambil latihan mengerjakan tanpa melihat jawabannya. Jadi kalian berlatih dulu menggambar, kemudian memberi nomor dan tahu nama cabangnya. Nanti kalau sudah terbiasa itu akan lebih mudah lagi untuk mengerjakan. Ya, cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.